Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tekad Matulatan selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dengan beranggotakan Siska Wulandari dengan NIM 21010200015, Dava Yumujahida dengan NIM 21010200023, dan saya sendiri Anissa Pratiwi dengan NIM 21010200025. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek pada fase kedua mengenai analisis amortisasi dan rekuren. Pada pembahasan fase kedua ini terdapat dua segmen. Yang pertama mengenai analisis amortisasi dan yang kedua mengenai analisis rekuren. Analisis amortisasi. Amortisasi adalah metode matematis yang digunakan untuk menentukan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma dalam penyelesaian operasi pada rangkaian input tertentu. Saat menganalisis amortisasi sebuah algoritma, kita mengevaluasi jumlah waktu yang dibutuhkan oleh semua operasi dalam rangkaian input tertentu. Kemudian membagi waktu total ini dengan jumlah operasi untuk mendapatkan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh setiap operasi. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu satu, metode agregat. Agregat metode ini melibatkan perhitungan total biaya operasi dalam beberapa kali pemanggilan dan kemudian berbaginya dengan jumlah pemanggilan tersebut untuk mendapatkan biaya rata-rata. Dua, metode membaban allocation method. Metode ini mengalokasikan biaya yang berbeda pada setiap operasi algoritma, sehingga biaya keseluruhan dari sejumlah operasi dapat dihitung secara akurat. Yang ketiga, metode potensial method. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya setiap operasi algoritma dapat diperkirakan dengan nilai tertentu, sehingga biaya total operasi dapat dihitung dengan menggunakan nilai potensi ini. Analisis amortisasi algoritma, penyelesaian Dredd merah. Untuk melakukan analisis amortisasi pada algoritma yang diberikan, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi operasi-operasi utama yang dilakukan oleh Dredd merah saat mengejar Dredd hijau. Berdasarkan deskripsi algoritma pada fase 1, operasi-operasi utama tersebut adalah 1. Memeriksa apakah Dredd hijau terlihat dan tidak terhalang oleh tembok. 2. Menggerakkan Dredd merah ke arah Dredd hijau jika Dredd hijau terlihat dan tidak terhalang oleh tembok. Operasi pertama yaitu memeriksa apakah Dredd hijau terlihat dan tidak terhalang oleh tembok. Karena Dredd merah mengetahui secara lengkap kondisi peta, maka kita dapat mengasumsikan bahwa operasi ini memiliki waktu eksekusi konstan O1. Operasi kedua yaitu menggerakkan Dredd merah ke arah Dredd hijau jika Dredd hijau terlihat dan tidak terhalang oleh tembok. Untuk operasi ini, waktu eksekusi tergantung pada jarak antara Dredd merah dan Dredd hijau. Karena Dredd merah hanya bisa bergerak satu langkah pada setiap waktu, maka waktu eksekusi akan sebanding dengan jarak antara Dredd merah dan Dredd hijau. Dapat diasumsikan bahwa pada awalnya Dredd merah dan Dredd hijau berada pada posisi yang berbeda. Oleh karena itu, di waktu eksekusi untuk menggerakkan Dredd merah untuk mencapai Dredd hijau pertama kali adalah OD, di mana D adalah jarak awal antara Dredd merah dan Dredd hijau. Namun setelah Dredd merah mencapai Dredd hijau untuk pertama kali, Dredd merah akan terus menempel pada Dredd hijau dan mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh Dredd hijau. Oleh karena itu, waktu eksekusi untuk operasi ini selanjutnya adalah O1. Karena Dredd merah hanya perlu mengikuti gerakan Dredd hijau. Karena algoritma ini akan selesai apabila Dredd
menempel pada druid hijau, atau apabila druid hijau menempel jarak keluar dari peta. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa waktu eksekusi maksimum algoritma adalah ON, di mana N adalah jumlah sel pada peta. Dengan demikian, waktu eksekusi total algoritma ini adalah OD tambah N, di mana D adalah jarak awal antara druid merah dan druid hijau. Oleh karena itu, untuk menganalisis amortisasi algoritma ini, kita perlu mempertimbangkan berapa kali operasi pergerakan druid merah ke arah druid hijau dilakukan. Selanjutnya, analisis amortisasi algoritma penyelesaian druid hijau. Analisis amortisasi untuk algoritma posisi druid hijau pada peta diacak dapat dilakukan dengan menganalisis kompleksitas waktu dari setiap operasi pada algoritma dan membaginya dengan jumlah operasi yang dieksekusi. Berikut ini adalah beberapa operasi dan kompleksitas waktu yang terkait. Memperoleh posisi druid merah, operasi ini membutuhkan waktu konstan 0,1 karena druid hijau memiliki kemampuan untuk mengetahui posisi druid merah. Yang kedua, menentukan jarak pandang. Operasi ini membutuhkan waktu konstan 0,1 karena jarak pada druid hijau dapat disetting. Yang ketiga, memeriksa apakah druid merah dalam jarak pandang. Operasi ini membutuhkan waktu konstan 0,1 karena jarak pandang druid hijau pendek dan druid hijau hanya perlu memeriksa apakah druid merah berada dalam jarak pandang atau tidak. Mengecek apakah druid merah berada di sebelah atas, bawah kiri atau kanan. Operasi ini membutuhkan waktu konstan 0,1 karena hanya perlu memeriksa posisi druid merah relatif terhadap posisi druid hijau. Analisis amortisasi algoritma penyelesaian druid hijau. Bergerak di atas, bawah, kiri, atau kanan. Operasi ini membutuhkan waktu konstan 0,1 karena druid hijau hanya perlu memindahkan posisi satu langkah ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Memeriksa apakah druid hijau menemukan jalan keluar. Operasi ini membutuhkan waktu konstan 0,1 karena druid hijau hanya perlu memeriksa apakah posisinya berada di luar peta atau tidak. Dari analisis tersebut, kompleksitas waktu total dari algoritma adalah ON, di mana N adalah jumlah langkah yang ditempuh oleh druid hijau sebelum menyelesaikan algoritma, yaitu menempel pada druid merah atau menemukan jalan keluar dari peta. Oleh karena itu, analisis amortisasi untuk algoritma posisi druid hijau pada peta diacak adalah 0,1 per operasi. Analisis rekuren. Algoritma rekuren adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga mencapai kondisi akhir atau best case. Analisis algoritma rekuren adalah proses menghitung jumlah operasi dan waktu yang dibutuhkan oleh algoritma rekuren dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Ada dua jenis analisis algoritma rekuren, analisis waktu dan analisis ruang. Analisis waktu adalah proses menghitung waktu yang dibutuhkan oleh algoritma rekuren untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk persamaan rekuren. Analisis waktu melibatkan perhitungan jumlah operasi yang dilakukan dalam setiap pemanggilan rekuren dan jumlah pemanggilan rekuren yang dilakukan. Sebagai contoh, jika algoritma rekuren memiliki persamaan rekuren Tn 2Tn2 tambah N, maka dapat dihitung bahwa algoritma ini memiliki kompleksitas waktu ON log N dengan menggunakan metode pohon rekursi atau metode penggabungan. Selanjutnya, analisis rekuren algoritma penyelesaian untuk druid merah. Dapat dilihat gambar di samping merupakan pseudocode untuk penyelesaian druid merah, di mana fungsi ini menerima 3 argumen, yaitu druid merah yang menyatakan posisi druid merah pada peta, druid hijau yang menyatakan posisi druid hijau pada peta, dan peta yang menyatakan kondisi peta. Fungsi ini menggunakan pendekatan rekursif untuk menemukan druid merah dan menempelkannya pada druid hijau.
Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah droid merah sudah menempel pada droid hijau. Jika iya, fungsi mengembalikan pesan bahwa droid merah telah menempel pada droid hijau. Jika tidak, fungsi mencoba semua langkah yang mungkin untuk droid merah. Fungsi ini menerima 3 argumen. Droid merah yang menyatakan posisi droid merah pada peta, droid hijau yang menyatakan posisi droid hijau pada peta, dan peta yang menyatakan kondisi peta. Fungsi ini menggunakan pendekatan rekursif untuk menemukan droid merah dan menempelkannya pada droid hijau. Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah droid merah sudah menempel pada droid hijau. Jika iya, fungsi mengembalikan pesan bahwa droid merah telah menempel pada droid hijau. Dalam setiap pemanggilan rekursif, fungsi memeriksa semua kemungkinan langkah droid merah, karena setiap langkah dapat menghasilkan pemanggilan rekursif. Fungsi ini secara bertahap mencoba semua kemungkinan langkah sampai menemukan solusi atau tidak ada jalan yang mungkin untuk droid merah. Dalam analisis waktu eksekusi algoritma ini tergantung pada jumlah langkah yang mungkin untuk droid merah, jumlah pemanggilan rekursif yang dibutuhkan untuk menemukan solusi, dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa apakah setiap langkah melanggar aturan peta. Jika peta sangat besar dan memiliki banyak rintangan, waktu eksekusi algoritma ini dapat sangat lambat atau bahkan tidak selesai. Selanjutnya, analisis rekuren algoritma penyelesaian untuk droid hijau. Berikut merupakan pseudocode untuk penyelesaian droid hijau, di mana analisis rekuren untuk algoritma posisi droid hijau pada peta diacak. Yang pertama, pada setiap langkah, droid hijau mengecek posisi droid merah dan memperbarui informasi terkait posisi droid merah. Yang kedua, droid hijau mengecek sekitar apakah ada tembok atau tidak. Jika ada tembok, droid hijau akan berhenti dan mencoba jalan yang berbeda. Jika tidak ada tembok, droid hijau akan lanjut ke langkah berikutnya. Yang ketiga, droid hijau akan mengecek apakah sudah mencapai tujuan, yaitu droid merah menempel pada droid hijau atau droid hijau menemukan jalan keluar. Jika sudah mencapai tujuan, algoritma berhenti. Jika belum mencapai tujuan, droid hijau melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang keempat, droid hijau akan mencoba untuk bergerak ke depan. Jika tidak bisa bergerak ke depan, maka droid hijau akan mencoba bergerak ke kanan lalu ke kiri, dan terakhir ke belakang. Jika droid hijau tidak bisa bergerak ke arah manapun, maka droid hijau akan berhenti. Dalam setiap pemanggilan rekursif, fungsi memeriksa semua kemungkinan langkah droid merah, karena setiap langkah dapat menghasilkan pemanggilan rekursif. Fungsi ini secara bertahap mencoba semua kemungkinan langkah sampai menemukan solusi, atau tidak ada jalan yang mungkin untuk droid merah. Dalam analisis waktu eksekusi algoritma ini tergantung pada jumlah langkah yang mungkin untuk droid merah, jumlah pemanggilan rekursif yang dibutuhkan untuk menemukan solusi, dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa apakah setiap langkah melanggar aturan peta. Jika peta sangat besar dan memiliki banyak rintangan, waktu eksekusi algoritma ini dapat sangat lambat atau bahkan tidak selesai. Sekian penjelasan fase kedua dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.